Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iren Rainita Mujiki dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dengan nomor induk mahasiswa 20462563 PN 16993. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai soal yang sudah diberikan untuk menuntaskan ujian akhir semester 2 dari kelas Statistika Pertanian D yang diampu oleh Bapak Irwan Endrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Oke, selanjutnya di sini saya memiliki soal yang terdiri atas 5 bagian. Untuk soal pertama, buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas dan bukan contoh dari buku referensi. Rancangan penelitian ini berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan, atau dapat digunakan jawaban dari UTS jika sudah tepat. Nah, untuk judul penelitian yang saya gunakan di sini, yang sudah saya rancang, yaitu analisis laju pertumbuhan dan reproduksi ikan sereni Lepidophytes hasselti dalam pembudidayaannya di akuarium. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pertumbuhan dan juga mengetahui biologi reproduksi ikan sereni Lepidophytes hasselti dalam budidayanya di akuarium selama waktu 24 minggu. Selanjutnya untuk data yang dikumpulkan dalam rancangan yang sudah saya buat, yaitu yang pertama ada hubungan panjang dan berat tubuh ikan, faktor kondisi, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, dan yang terakhir adalah jumlah ikan yang hidup pada awal dan akhir pembudidayaan. Selanjutnya, di sini terdapat soal kedua, yaitu jelaskan konsep margin of error. Apakah arti apa sama dengan 5%? Oke. Margin of error ini merupakan kesalahan dalam pengambilan sampel. Margin of error ini merupakan nilai atau batas yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar nilai yang diambil dapat mampu merepresentasikan populasi. Batas galat atau kesalahan yang umumnya digunakan dalam statistika adalah 10%, 5%, dan juga 1%. Saat nilai dari margin of error besar, maka sampel yang telah diambil tersebut masih jauh dari data populasinya. Begitu juga sebaliknya, saat nilai margin of error kecil, maka data sampel tersebut sudah mewakili seluruh data populasi. Margin of error atau batas galat ini menggambarkan jumlah kesalahan pada pengambilan sampel di dalam suatu data sampel dan ditentukan oleh peneliti sebesar apa error yang diharapkannya. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi margin of error ini, yaitu yang pertama ada ukuran sampel, cara pengambilan sampel, dan ukuran populasi. Lalu, apa itu alfa sama dengan 5%? Alfa sama dengan 5% merupakan batas galat atau error dari statistika. Error tersebut terletak di bagian kedua ekor kurva distribusi normal, bagian kanan dan kiri sebesar 0,025 dengan selang kepercayaannya sebesar 95%. Karena kita menggunakan alfa di sini adalah 5% atau 0,5, maka pada kedua bagian ekor kurva ini telah kita bagi menjadi dua, yaitu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 di bagian kanan dan 0,025 di bagian kiri. Nah, sedangkan untuk bagian tengah ini atau yang bagian biru ini merupakan confidence interval. Confidence interval itu selang kepercayaan yang memiliki rumus sama dengan 1 min alfa. 1 min alfa ini berarti 1 min 0,05 sama dengan 0,95. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nilai Z yang sudah saya buatkan ini. Z tersebut dinotasikan sebagai Z alfa per 2 karena alfa tadi sudah dibagi menjadi 2 di bagian kanan dan kiri, jadi 0,025. Nah, Z alfa per 2 ini merupakan nilai kritis atau suatu nilai yang dijadikan sebagai batas antara statistik sampel yang sangat mungkin terjadi serta yang tidak mungkin terjadi dan memisahkan bagian ekor kanan dan kiri kurva di distribusi normal yang memiliki luas alfa per 2. Nah, karena sudah dijelaskan bahwa bagian kanan dan kiri dari distribusi normal memiliki luas alfa per 2, alfa per 2 tersebut maksudnya adalah 0,5. Karena Z itu merupakan 1. Sedangkan kita tadi sudah melakukan perhitungan setengah dari kurva ini yang merupakan Z alfa per 2 sama dengan 0,5. Maka untuk mengetahui luas kurva yang tengah ini sama dengan 0,5 dikurang 0,025. Hasilnya adalah 0,475. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai Z alfa per 2 ini, kita perlu melakukan penghitungan dengan tabel. Nah, saya sudah masukkan di sini tabel dan sudah saya bulatkan juga 0,475 ini berasal dari 1,9 dan 0,06. Artinya, Z alfa per 2 ini memiliki nilai 1,96. Selanjutnya, pada bagian C, terdapat soal yang berisikan berdasarkan rancangan penelitian di poin A, diambil alfa sama dengan 5%.
Jika tidak diketahui jumlah anggota populasi, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Sini saya membuat contoh soal, yaitu pada suatu penelitian mengenai ikan sereni, dilakukan perhitungan pada perbandingan nisbah kelamin antara ikan sereni jantan dan juga ikan sereni betina. Sampel tersebut akan diambil dari populasi ikan yang ada di dalam akuarium. Jika diasumsikan keberadaan populasinya cukup besar, dengan tingkat populasi dari ikan sereni betina sebesar 60%, maka jumlah sampel yang diperlukan jika diambil alpha sama dengan 5% adalah, untuk bagian C ini, perhitungannya menggunakan rumus Cochrane, yaitu N sama dengan Z alpha per 2 kuadrat dikali P dikali Q per alpha kuadrat atau margin of error. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan. Oke, langsung dimasukin aja ya. Untuk nilai N ini, Z alpha per 2 ini merupakan 1,96 kuadrat. 1,96 kuadrat ini sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian ini. Nah, untuk P itu 0,6 dan untuk I adalah 0,4. Sedangkan margin of error-nya menggunakan alpha sama 5 berarti 0,05 kuadrat. Dihasilkan 0,9219 per 0025 sama dengan 368,79. 368,79 ini dapat dibulatkan ke atas menjadi 367. Selanjutnya, pada bagian D, berdasarkan rancangan penelitian di poin A, diambil alpha sama dengan 5%. Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Pada suatu penelitian mengenai ikan sereni, dilakukan perhitungan pada perbandingan nisbah kelamin antara ikan sereni jantan dan juga ikan sereni betina. Sampel tersebut akan diambil dari populasi ikan yang ada di akuarium. Jika target populasinya adalah 1000 ikan sereni, maka jumlah sampel yang diperlukan jika diambil margin of error sama dengan 5% adalah, untuk soal ini, kita menggunakan rumus Calvin, yaitu N sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali alpha kuadrat. Selanjutnya di sini saya telah melakukan perhitungan ukuran sampel N sama dengan 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,05 kuadrat sama dengan 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,0025 sama dengan 1000 per 1 plus 2,5. Maka dihasilkan yaitu 1000 per 35. Hasilnya adalah 285,71. 285,71 ini dapat dibuatkan ke atas, yaitu 286. Nah, selanjutnya untuk soal terakhir, berdasarkan rancangan penelitian di poin A dan jumlah sampel yang telah ditentukan dari poin C atau D, jelaskan teknik sampling yang sesuai beserta alasannya. Nah, dari perhitungan dilakukan pada poin C dan D, diketahui bahwa teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan menggunakan metode simple random sampling. Simple random sampling ini merupakan metode pengambilan sampel secara acak atau metode penentuan dan pemilihan sampel secara acak dari suatu populasi sehingga tiap anggota populasinya memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Metode ini digunakan karena populasi yang dimilikinya yaitu bersifat homogen atau sama rata. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf bila ada penjelasan yang belum bisa dimengerti. Mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.